Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini adalah part yang kedua yang berkaitan dengan kitab Risalah Jami'ah. Yang part pertama kita sudah sampaikan bahwasanya kitab ini membicarakan tentang permasalahan fikih yang nanti insya Allah akan ditampilkan 15 hari ke depan. Ini adalah part kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, qawaidul aqaid. Mu'allif rahimahullah di bagian yang pertama membicarakan tentang masalah akidah, hanya sedikit sekali, tidak banyak, tapi kebanyakan adalah tentang masalah fikih. Insya Allah setelah ini akan membicarakan tentang masalah fikih dari toharoh sampai haji. Qawaidul aqaid, kaidah-kaidah berakidah atau prinsip-prinsip berkeyakinan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Wa aslul iman. Aslun dalam bahasa Arab bermakna pokok atau pondasi. Al-iman dalam bahasa Arab bermakna at-tasdiq. At-tasdiq dari kata saddaqa yusaddiqu tasdiqan, bermakna mempercayai atau membenarkan bahwasanya apa? Anta taqida annallaha ta'ala mawjudun, bahwasanya berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Bagaimana dunia ini, langit dan bumi dan sebagainya, itu tanpa pencipta mustahil. Cobalah kita lihat bangunan, kemudian sekolahan dan lain sebagainya. Apakah dia berdiri begitu saja? Enggak mungkin. Pasti di sana ada siapa? Ada tukang yang membangunnya. Begitu juga langit dan bumi, semuanya itu apa? Yang membangun adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun, itu Maha Esa. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wala mithlalahu wala syibhalahu, tidak ada yang persis dan tidak ada menyerupai. Dalam bahasa Arab kata mithla atau mithlu dengan syibha itu beda-beda tipis. Kalau mithla itu sama plek. Misalnya ada satu pulpen A merek A, satu pulpen merek A juga. Dia mesti ada bedanya. Tapi ini namanya mithlu, yumathil. Itu namanya mithl dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua syibha atau syibhu. Syibhu itu hanya ada sisi kemiripan dari salah satu sisinya. Maka disebut apa? Syibhu. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala disifati la mithla lahu wala syibha lahu. Maknanya tidak ada yang menyerupai, bahkan tidak ada yang menyerupai sedikit pun dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, satu pun. Syai'un. Syai'un di sini menggunakan nakirah. Dalam bahasa Arab, nakirah di sini bermakna al-umum. Ada apapun itu yang ada di langit dan bumi, tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Khalaqas samawati wal arda. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, untuk menguji kalian manakah yang paling baik amalannya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ta'ata wal ma'siyah, ketaatan dan maksiat. Wasihata wassaqam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesehatan dan penyakit.
wa jami'al kawani wa ma fihi, dan seluruh jagat raya ini dan apa di dalamnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tidak menciptakan, tetapi apa? Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, juga menciptakan amalan-amalannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan kadar rezeki mereka, kemudian kadar umur mereka. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah siap. Dan itu sudah apa? Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazidu wa la tanqus, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali apa? Kecuali sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pertama hayyun, maha hidup dan tidak pernah mati. Yang kedua 'alimun, maha mengetahui, muridun, maha berkehendak, qadirun, maha kuasa, mutakallimun, maha berbicara, sami'un, maha mendengar, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui mana mata yang berkhianat dan apapun yang tersembunyi dalam hati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan mengetahui segala sesuatu yang rahasia dan apa yang disembunyikan. Khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa lagi Maha Perkasa. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Bahwasanya wa annahu ta'ala ba'atsa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpin kita, Tuhan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abdahu wa rasulahu, hamba Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Ila jami'il khalq, kepada seluruh makhluk. Ya, di sini ada perbedaan pendapat. Apakah seluruh makhluk termasuk para malaikat? Nah, menurut Ibnu Hajar termasuk kepada malaikat. Li hidayatihim, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW ke seluruh makhluknya? Jawabannya adalah li hidayatihim. Dengan misi apa? Dengan misi untuk memberikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, misi kedua, litakmili ma'asyim wa ma'adim, untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan menyempurnakan tempat kembali mereka. Wa ayyadahullah wa ayyadahu bil mu'jizatidz zahirah, dan Allah Subhanahu wa taala membekengi beliau dengan apa? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Berkata a'jaza yu'jizu i'jazan. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah melemahkan. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu melemahkan orang-orang yang ingin menantang beliau. Pada zaman dahulu Rasulullah SAW itu diutus di tengah-tengah orang yang memiliki kefasihan bahasa luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an. Yang di sana apa? Al-Qur'an melampaui kefasihan mereka. Wallahu a'lam. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun, orang yang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, terhadap segala sesuatu yang ia kabarkan. Tidak pernah satu pun beliau berdusta. Karena sifat dusta adalah sifat mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa saja yang Rasulullah SAW kabarkan? Minas sirat, tentang masalah jembatan siratul mustaqim. Yang kedua, wal mizan, timbangan amal perbuatan manusia. Wal haud, telaga Rasulullah SAW. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk meminum telaga Rasulullah SAW. Dengan syarat apa? Kita diakui termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meminumnya. Barang siapa meminumnya, maka tidak akan pernah merasa dahaga selama-lamanya.
wa ghairi dzalika min umril akhirati wal barzah. Dan selain dari itu, Rasulullah SAW juga mengabarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat dan alam barzah. Wa min su'alil malakain, pertanyaan-pertanyaan ujian dari dua malaikat. Siapa mereka? Mungkar dan Nakir. Wa adzabil qabri wa na'imihi. Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang azab kubur dan kenikmatan yang ada di dalamnya bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa annal Qur'an, dan sesungguhnya Quran. Apa itu Quran? Quran adalah kitab kalamullah. Pertama, kalamullah, dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-munazzal, yang diturunkan kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan apa? Dengan perantara Jibril alaihi salam. Wa jami'a kutubillahi munazzalah haqqun, dan seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, itu benar adanya. Wal malaikatu haqqun, seluruh malaikat itu benar adanya. Wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, neraka jahanam itu juga benar adanya. Wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.